أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'syaral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah tidak lupa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah tabaraka wa taala yang sampai saat ini masih memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga dengan sebab nikmat dan karunia-Nya Allah baru saja kita telah menyelesaikan salah satu di antara kewajiban kita, yakni melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan belajar menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala sambil menanti ibadah yang berikutnya, yakni melaksanakan salat Isya dengan berjamaah insyaallah taala. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran sirah sesungguhnya memiliki kedudukan yang sangat mulia di dalam agama kita, memiliki tempat yang begitu istimewa di agama Islam. Bahkan para ulama mereka memiliki perhatian khusus terhadap pelajaran ini. Maka kalau ada kemudian orang yang meremehkan pelajaran sirah, mungkin karena dia merasa cuma kisah saja, ketahuilah jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kalau kita mau menengok kembali bacaan Al-Qur'an, maka kita akan dapati begitu banyak kisah yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak jarang di dalam hadis-hadis beliau mengkisahkan tentang orang-orang terdahulu.
menggambarkan tentang orang-orang terdahulu untuk bisa kemudian kita ambil ibrah dan pelajaran darinya. Demikian pula para ulama, mereka memiliki perhatian yang khusus, ya, memiliki perhatian yang lebih terhadap pelajaran sirah an-nabawiyah. Di antara perkataan para ulama yang menunjukkan akan pentingnya pelajaran ini, di antaranya adalah perkataan Ali bin Husain, ya, Ali bin Husain. Beliau adalah anak dari cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata, "Kunna nu'allamu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu suratan minal Qur'an." Ya. Kata Ali bin Husain, kami dahulu diajari tentang sejarah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang beliau ikuti, apa namanya, peperangan yang diikuti oleh Rasulullah disebut ghazwah, ya, ghazwah, ataupun peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah, namanya apa? Sariyah. Ya. Kama nu'allamu suratan minal Qur'an, sebagaimana kami diajari Al-Qur'an, satu surat dari Al-Qur'an. Bahkan lebih dalam lagi, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, fi ilmil maghazi ilmu dunya wal akhirah. Di dalam ilmu-ilmu sejarah Nabi, di antaranya adalah tentang peperangan Nabi SAW, itu ilmul akhirah wa ilmu dunya. Di dalamnya ada ilmu tentang akhirat, ada pula ilmu tentang dunia. Bahkan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, aslul usul al-ilm, pokok dari segala yang pokok itu ilmu, ya. Perkara yang pokok dari perkara-perkara yang pokok itu ilmu. Perkara yang penting dari yang penting-penting lainnya itu ilmu. Wa anfa'ul ilmi, dan di antara ilmu yang paling bermanfaat, an-nadharu fi siyarir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, yaitu memperhatikan, mempelajari tentang sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita, dan ini merupakan bagian yang kedua dari bab Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah bersama-sama belajar tentang sikap yang diambil atau tindakan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW setelah beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan ayatnya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada saudara-saudaramu yang terdekat atau keluargamu yang terdekat. Maka setelah beliau mendapatkan perintah ini, maka kemudian beliau pun mulai berdakwah secara terang-terangan. Awal muncul dakwahnya Rasulullah tidak begitu digubris oleh orang-orang Quraisy. Bahkan mereka masih menyampingkan dakwah Rasulullah. Mereka masih mengira bahwa dakwah Rasulullah itu seperti dakwahnya para Al-Ahnaf.
orang-orang yang ketika itu masih lurus agama dan juga keyakinannya. Mereka masih mengikuti agama yang lurus, al-hunafa, ya, atau al-millah al-hanifah, agama yang lurus yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka masih apa? Mengikuti agama tersebut, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih lurus, mereka tidak mau menyembah berhala, mereka tidak mau melakukan kesyirikan kepada Allah, mereka tidak mau melakukan penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika itu. Ya, masih lurus. Nah, orang-orang Quraisy menganggap dakwah Rasulullah mungkin sama dengan para Ahnaf itu. Ya. Para Ahnaf, di antara mereka ada siapa kemarin? Ada Waraqah bin Naufal. Kemudian ada Umayyah. Ya, Umayyah bin Abi Salq. Kemudian ada Zaid bin Amr An-Nufail. Kemudian ada Amr bin Abasah As-Sulami. Kemudian ada Shirmah bin Anas. Kemudian ada Khalid bin Sinan. Kemudian ada Qus bin Sa'idah. Dan beberapa orang-orang yang mereka masih lurus agamanya. Orang-orang Quraisy masih menganggap dakwahnya Nabi Muhammad itu seperti mereka, yang terkadang berdakwah, terkadang tidak. Ya, karena memang keterbatasan kemampuan mereka. Terkadang dakwahnya muncul, terkadang dakwahnya tenggelam. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Ahnaf ketika itu. Akan tetapi setelah kemudian dakwah Rasulullah berlanjut, dakwah Rasulullah terus disampaikan secara terang-terangan, maka kemudian orang-orang Quraisy pun merasa ketar-ketir. Ternyata dakwah Rasulullah makin lama makin banyak pengikutnya, makin lama makin kuat kekuatannya, sehingga mereka pun kemudian mulai gelisah, mulai gelisah. Awalnya tidak ada masalah, tapi lama-kelamaan mereka mulai gelisah. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah, di akhir dakwah sirriyah yang dilakukan oleh Rasulullah, di sana ada kurang lebih 50 sampai 60 orang yang masuk Islam di akhir dakwah sirriyah atau sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Rasulullah. Ada sekitar 50 sampai 60 orang yang masuk Islam, sebagaimana yang ditanyakan oleh para sahabat yang lain. Akan tetapi ketika beliau ditanya oleh Amr bin Abasah, beliau tidak menyebutkan nama-nama yang masuk Islam itu satu persatu. Tujuannya adalah supaya jiwa mereka itu selamat, mereka tidak diganggu oleh orang-orang Quraisy. Karena di antara mereka ada orang-orang lemah, ada orang-orang miskin, ada budak. Andaikan si budak itu masuk Islam kemudian diketahui oleh tuannya, maka pasti tuannya akan menyiksa si budak tersebut. Andaikan si miskin ini juga diketahui namanya, ternyata dia masuk Islam, maka orang-orang kaya Quraisy juga akan menganiaya si miskin tersebut. Makanya ketika ditanya oleh Amr bin Abasah, Rasulullah SAW tidak menyebutkan semuanya. Beliau cuma menyebutkan apa? Harrun atau hurrun wa abdun. Hurrun wa abdun. Ketika ditanya waman ma'aka, siapa yang bersamamu hari ini wahai Rasulullah? Beliau mengatakan hurrun wa abdun, yaitu seseorang yang merdeka dan orang yang menjadi budak. Jadi pengikutku adalah dari kalangan budak, demikian pula dari kalangan orang-orang yang merdeka. Dari kalangan orang-orang merdeka, Amr bin Abasah ketika itu melihat ada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dari kalangan budak, Amr bin Abasah melihat siapa? Bilal bin Rabah. Bukan Bilal bin Mas Gunawan, bukan ya, tapi Bilal bin Rabah. Maka ketika itu Amr bin Abasah tertarik dengan Islam dan beliau pun akhirnya masuk Islam.
Padahal jamaah yang dirahmati oleh Allah, andaikan Rasulullah menyebutkan nama-nama itu untuk menarik perhatian Amr bin Abbasah, sangat bisa. Tapi kenapa beliau tidak menyebutkan? Bahkan beliau cuma menyebutkan yang ikut bersama saya, ya hamba sahaya, demikian pula orang merdeka. Kenapa tidak disebutkan yang masuk Islam bersama saya, fulan, 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 fulan. Ada fulanah, ada fulan, ada fulanah. Itu kan lebih menarik sebenarnya, sehingga oh iya ternyata pengikutnya banyak. Oke lah saya masuk Islam, kan gitu. Tapi nyatanya Rasulullah cuma menyebutkan status mereka, hamba sahaya dan juga apa? Dan juga orang yang merdeka. Tapi dengan itu pun sudah menjadikan Amr bin Abbasah masuk Islam. Itu akhir dakwah Siriyah Rasulullah, ada sekitar 50 sampai 60 orang yang masuk Islam. Maka kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya setelah beliau menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kerabat-kerabat beliau, maka beliau mulai berdakwah. Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan tentang bagaimana beliau berdakwah secara terang-terangan ketika itu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Lamma unzilat hadhil ayah wa anzir ashiratakal aqrabin." Tatkala surat ini turun atau ayat ini turun, yakni wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, keluargamu yang dekat. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang Quraisy. Fajtama'u, maka mereka pun kemudian berkumpul. Ya. Ketika dipanggil oleh Rasulullah, mereka berkumpul. Fa'amma wa khassa. Ketika itu Rasulullah menyebut secara umum, lalu kemudian menyebut secara jelas perorangannya, secara khusus si fulan bin fulan. Awalnya menyebut secara kabilah, tapi kemudian lama-kelamaan menyebutkan perorangan. Faqala, lalu kemudian Rasulullah berkata, "Ya Bani Ka'ab ibni Lu'ay, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Ya Bani Murrah bin Ka'ab, wahai anak keturunan Murrah bin Ka'ab, angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Wa ya Bani Abdi Syams, wahai anak keturunan Abdu Syams, angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai anak keturunan Abdu Manaf, angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Wa ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, anak keturunan Bani Hashim, angkidu anfusakum minan nar, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak keturunan Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Jadi beliau nyebutkan anak keturunan dari atas, kemudian ke bawah sampai ke paman beliau Abdul Muttalib. Kemudian beliau menyebutkan perorangan secara khusus nama. Rasulullah mengatakan, ya Fatimah, wahai Fatimah, Fatimah bintu Muhammad. Fatimah anaknya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkidi nafsiki minan nar, kamu juga selamatkan dirimu dari api neraka. Bayangkan, anaknya Rasulullah diperingatkan oleh bapaknya sendiri, bapaknya seorang nabi. Akan tetapi beliau mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, angkidi nafsiki minan nar, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, sesungguhnya aku tidak memiliki kekuatan apapun untuk bisa menjagamu sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Nabi SAW terkhusus kepada Fatimah, putrinya.
begitu mengena. Ya. Bagaimana dengan kita yang sangat jauh sekali silsilah kita dengan Rasulullah, bahkan ya diurut-urutnya mungkin gak nyambung sama sekali. Ya. Siapa yang mau menyelamatkan kita? Anak Rasulullah sendiri saja, darah daging beliau sendiri saja, Rasulullah memperingatkan, angkidi nafsiki minan nar, nafsaki minan nar. Selamatkan dirimu dari api neraka. Artinya apa jamaah yang dirahmati oleh Allah? Nanti di akhirat, anak siapapun dia akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka masing-masing nanti di hadapan Allah. Jadi mereka apa? Mempertanggungjawabkan amalan mereka masing-masing di hadapan Allah. Tidak ada urusan sama sekali dengan nasab. Kalaupun kamu adalah anak keturunan Rasulullah, tapi kalau kamu menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah, itu tanggung jawab kamu di hadapan Allah. Rasulullah tidak akan pernah bisa membela. Demikian pula anak keturunan para nabi yang lain. Nabi Nuh alaihissalam, anaknya menyeleweng. Demikian pula para nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya juga menyeleweng. Walaupun anaknya seorang nabi, dia tidak akan bisa mampu menyelamatkan ayahnya nanti di akhirat. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian Rasulullah memanggil seluruh kabilah yang ada di Quraisy. Bahkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memanggil orang-orang Quraisy ini, itu sa'ida ala Safa. Beliau naik di atas bukit Safa. Ya, kemudian mengatakan ya Sobahah. Ya, ini panggilan. Mungkin bahasa kita, hei orang-orang Quraisy gitu. Ya. Dipanggil. Maka mereka berkumpul. Faja'ala ar-rajulu idza lam yastati ay yakhruja arsala rasulan liyandura ma huwa. Bahkan sampai kalau ada orang tidak bisa hadir ke panggilannya Nabi Muhammad, dia akan mengutus seseorang untuk datang, kemudian memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saking percayanya mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, beliau sudah terkenal dengan julukan Al-Amin, ya, yang sangat terpercaya. Orang-orang Quraisy percaya apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi nabi. Maka ketika Rasulullah memanggil, mereka langsung apa? Datang. Karena nggak mungkin Muhammad akan bohong. Sebenarnya ada pemikiran seperti itu dari mereka. Maka kemudian setelah semuanya ngumpul, maka kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, apakah kalian percaya jika aku katakan bahwa di belakang bukit Safa ini sudah bersiap pasukan berkuda untuk menyerang kalian? Apakah kalian mempercayaiku? Maka kemudian serentak orang-orang yang hadir ketika itu mengatakan, na'am, iya, kami percaya kepadamu karena kami belum pernah melihat dirimu pernah berbohong. Ya. Makanya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad pasti apa? Pasti benar. Mereka percaya, padahal di belakang itu nggak ada musuh sama sekali. Beliau cuma menguji, ya, kesetiaan mereka dengan gelar yang mereka berikan kepada beliau. Apakah masih dipegang? Ternyata masih. Ya. Wahai orang-orang Quraisy, kalau di belakang bukit ini ada pasukan yang siap menyerang kalian, apakah kalian percaya kepadaku? Maka mereka mengatakan, ya, kami percaya. Kami tidak pernah mendapatimu berbohong. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya di hadapan kalian itu ada adab yang sangat besar. Dan sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi di antara kalian. Maka di antara mereka ada yang menyeletuk seraya mengatakan, tabban laka ya Muhammad,
celaka engkau wahai Muhammad, alihada jama'tana, apakah gara-gara ini engkau mengumpulkan kami? Siapa kira-kira? Siapa? Abu Lahab, paman Nabi SAW. Langsung mengatakan apa? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, alihada jama'tana, apakah gara-gara ini engkau mengumpulkan kami? Hanya karena kamu ingin mengatakan kamu seorang nabi, engkau mengumpulkan kami? Lalu yang turun, yang menjawab itu bukan Nabi SAW, akan tetapi yang menjawab adalah Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Langsung satu surat tentang Al-Lahab, ya. Tentang Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil, ya. Abu Lahab ini orangnya kaya, ganteng. Makanya saking gantengnya beliau dijuluki dengan Abu Lahab, ya. Dengan apa? Abu Lahab, yang wajahnya memerah bersinar saking gantengnya. Antum mau yang ganteng tak juluki Abu Lahab? Jangan ya, jangan dipakai itu nama, ya. Saking gantengnya sebenarnya. Cuman ganteng apa gunanya kalau dia tidak sholat, tidak masuk Islam, tidak mau beribadah? Apa gunanya? Kaya demikian pula. Apa gunanya kaya kalau kemudian dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Istrinya pun cantik luar biasa, cantik jelita, ya. Siapa cowok yang nggak mau wanita cantik, ya. Kambing cantik aja antum lirik kan gitu, ya. Ummu Jamil namanya, ya. Ummu Jamil itu berarti artinya ibunya keindahan, saking apa? Cantiknya. Tapi apa gunanya cantik kalau kemudian tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mending pas-pasan tapi mau apa? Beribadah. Itu lebih bagus, lebih baik, karena nanti masuk surga itu bukan karena ganteng dan jelek. Andaikan yang masuk surga itu cuma yang ganteng-ganteng, afan kita mungkin terakhir. Ya, karena yang paling ganteng dari kita masih banyak sekali. Ya. Tapi ternyata yang dipilih bukan karena gantengnya, tapi karena apa? Amal ibadahnya. Sang ganteng-gantengnya wong nek kalah karo yang jelek tapi ibadahnya luar biasa, ya dia carry sendiri. Dia akan ketinggalan. Bahkan naudzubillah mungkin tidak masuk surga. Ini Abu Lahab langsung mengatakan demikian, tapi kemudian langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi yang celaka itu bukan Nabi kita Muhammad, tapi yang celaka adalah Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada manfaatnya dan faedahnya apa yang dia usahakan. Kekayaan dia, bahkan ada yang menafsirkan anaknya pun tidak bisa menyelamatkan Abu Lahab, ya. Demikian pula istrinya, dia juga masuk ke dalam neraka waliyadzubillah. Pasangan yang sejati di dunia ngece sama Rasulullah, menentang Rasulullah, di akhirat juga sama-sama nyemplung ke geni neraka. Setia, itu yang namanya setia, ya. Makanya kalau ada ya pasangan yang saya setia sehidup semati, kalau istrinya mati ya ikut mati kan gitu kan. Ternyata enggak, ya. Setelah sehari nikah lagi. Ya. Ini pasangan yang setia tapi apa? Dalam kejelekan, naudzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian, ya, yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, beliau berdakwah. Nah, orang Arab dahulu, jika mereka ingin mengumpulkan seseorang, mereka naik ke atas bukit atau tempat yang paling tinggi supaya suara mereka itu keras, kemudian bisa terdengar ke beberapa penjuru. Itu kebiasaan mereka, sambil mengatakan ya sobahah, ya, itu panggilan-panggilan zaman itu. Bahkan sambil copot baju, kemudian menyiramkan pasir di atas kepalanya. Itu adat zaman jahiliyah itu seperti itu. Kalau pengen manggil orang, mereka naik ke atas bukit, kemudian dia apa?
copot baju, bahkan mungkin celana, kemudian menyiramkan pasir di atas kepalanya, seraya mengatakan ya Sobaha, kemudian disebutkan nama-namanya siapa. Ya. Cuman Rasulullah ketika itu hanya melakukan naik di atas apa? Bukit. Beliau tidak sampai membuka baju terlebih celana, demikian pula beliau tidak menyiramkan pasir di atas kepalanya. Karena dua hal tersebut dilarang dalam agama Islam. Makanya beliau cuma ngambil adat yang dibolehkan dalam syariat, bahkan itu bermanfaat. Adapun adat orang-orang kafir yang memang menyelisih syariat, beliau tidak memakainya. Ya. Di sini kita bisa ambil faedah, ya, bahwa apabila adat kebiasaan itu kemudian bermanfaat, tidak menyeleweng, tidak menabrak aturan agama Islam, kita pakai. Sebagaimana Rasulullah, beliau juga naik ke atas bukit kemudian menyeru dengan seruan ya Sobaha. Ya. Itu tidak melanggar. Itu tidak apa? Tidak melanggar. Makanya Rasulullah pakai. Tapi yang wudu beliau tinggalkan karena itu menyelisih apa? Syariat. Ini malah melebihi wong kentir. Ya. Wong kentir saja diam, ya, walaupun wudu. Lah ini udah wudu teriak-teriak, apa ora tambah kentir. Ya. Tapi ditinggalkan sama Rasulullah karena itu menyelisih syariat. Demikian pula dengan menyemburkan menyiramkan atau menyebar pasir di atas kepala. Ini juga tidak boleh dalam agama Islam. Ini zalim. Ya. Kalau yang disebarkan itu air, itu masih mending. Ini apa? Pasir. Ya, nggak ada manfaatnya. Maka kemudian ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang intinya bahwa apabila adat itu tidak menyelisih aturan agama kita, maka tidak masalah kita pakai. Akan tetapi kalau memang itu menyelisihi, maka mohon maaf, ya, kita memang tidak memakainya karena bukan tidak menghormati adat, tapi karena memang larangan dari agama Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah nanti di rangkuman akan kita sampaikan beberapa faedah ataupun hikmah kenapa Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah ke kerabatnya yang paling dekat. Insyaallah nanti di grup WA karena memang waktu yang tidak cukup. Sebenarnya pengen ada pertanyaan tapi Mas Bambang Qur'annya masih enggak? Masih gitu. Taib. Ya, sebelum kita akhiri mungkin kita akan tanya jawab. Berarti rangkuman ke-23 dan rangkuman ke-24. Ya. Boleh nyontek silahkan. Ya. Pertanyaannya adalah hadiahnya Al-Qur'an. Sebutkan 5 orang yang masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq. Yang bisa angkat tangan. 5 orang yang masuk Islam melalui dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Mas Bol, monggo. Utsman bin Affan, kemudian siapa? Ubaid. Zubair bin Awam, tayyib. Ketiga Abdurrahman bin Auf, keempat Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kelima Thalhah bin Ubaidillah. Naam, ya. Itu 5 orang yang masuk Islam melalui dakwahnya Rasulullah. Dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam, ada Thalhah bin Ubaidillah, dan ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, 5 orang. Nanti silahkan minta hadiahnya ke Mas Bambang. Ya. Yang kedua, pertanyaan terakhir. Sebutkan keutamaan seorang muslim yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Pak Karno, dapat perlindungan dari Allah. Dari apa Pak? Setan atau dari gundul pacul? Dari fitnah gumul. Naam, ya. Jadi kurang lengkap ya. Dapat perlindungan dari Allah. Iya, tapi apa? Apakah dari gelundung pringis atau dari genderuwo, kan bisa yang lainnya. Tapi dari apa? Fitnah kubur. Ma min muslim yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati
waqahullahu min fitnatil qabri. Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat ataupun malam Jumat kecuali Allah akan melindungi dia dari fitnah kubur. Disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud fitnah kubur di situ dua macam, yaitu adab kubur dan juga soal kubur. Masya Allah, semoga Allah memberikan kita husnul khatimah, meninggal baik di malam Jumat ataupun di hari Jumatnya. Oke, nanti Pak Karno silahkan minta ke Mas Bambang. Katusin jenengan ngumpul ke Quran terus makin disedekah. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.